Baik, selamat malam teman-teman. Kali ini saya akan membuat video tutorial tentang review skripsi. Di mana skripsi ini akan kita review. Reviewnya cuma judul, abstrak, pendahuluan, dan daftar pustaka. Oke, sekarang sebelumnya perkenalkan, nama saya Yoram. Saya mahasiswa di Kabupaten Kupang. NIM 17120169. Oke, baik, sekarang kita langsung saja ke materinya. Materi kali ini saya buat dalam bentuk PowerPoint ya teman-teman. Tugas yang saya ambil juga, tugas yang diberikan juga harus bentuk PowerPoint. Sekarang judul yang saya review kali ini adalah Sistem Informasi Pendapatan Umat berbasis web pada Bimas Budak Kanwil Tilmang, Kemenak Provinsi NTT. Langsung saja kita ke abstrak. Abstrak ini adalah bimbingan masyarakat Budak kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, instansi yang bergerak di bidang urusan keagamaan Buddha dan pendidikan keagamaan Buddha ini berdasarkan statik pada lembaga. Bimas Buddha memiliki 4 lembaga, yaitu Kabupaten Sika, Kabupaten Bilu, Kabupaten Kupang, dan Kota Kupang. Sedangkan umat Buddha sendiri tersebar di seluruh kabupaten provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada saat ini proses pendataan umat Bimas Buddha Kementerian Agama Provinsi NTT masih menggunakan sistem lema. Artinya pada pendataan masih dilakukan dengan cara turun langsung ke setiap kabupaten untuk melakukan proses pendataan umat, sehingga sering menimbulkan lambatnya informasi yang diberikan, baik menyangkut lembaga maupun pendataan tentang umat pada Bimas Buddha. Permasalahan lainnya adalah semakin bertambahnya jumlah umat di setiap kabupaten serta belum adanya sistem terkomputerisasi dalam hal proses pendataan Buddha. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat aplikasi pendataan sistem berbasis web dengan tujuan mempercepat pendataan umat dan siswa pada Bimas Buddha untuk mempercepat dan mengupdate data umat dan penyuluh pada Bimas Buddha. Kata kunci yang diambil oleh salah satu penulis skripsi ini adalah aplikasi pendataan umat Bimas Buddha. Lanjut, di bab 1 ini latar belakang yang dia tulis adalah di era globalisasi pada teknologi, penggunaan komputer sebagai alat teknologi dan informasi sangat dibutuhkan hampir di setiap aspek kehidupan. Penggunaan perangkat komputer sebagai perangkat pendukung manajemen untuk pengolahan data sangat tepat untuk mempertimbangkan kuantitas dan kualitas data. Hasil suatu informasi yang diperoleh memuaskan, berguna, bermanfaat bagi suatu lembaga atau instansi yang menggunakannya. Teknologi mobile terus mengalami perkembangan, kemajuan dari waktu ke waktu, serta potensi pemanfaatan secara luas membuka peluang bagi pengakses atau pengelola dan penyalahgunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Dari Departemen Agama RI secara resmi membentuk pada tanggal 3 Januari 1946, tahun setelah Indonesia merdeka, dengan penetapan Pemerintah Nomor 1/SD tahun 1946. Adapun susunan organisasi Departemen Agama pertama kali disusun berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 185/KJ tahun 1946. Sedangkan organisasi instansi vertikal Departemen Agama RI di daerah awal pembentukannya berdasarkan PP Nomor 33 tahun 1946. Organisasi dengan susunan tahun 1949 dengan susunan organisasi meliputi kantor kepenghuluan, kantor kenaiban kecamatan, kantor inspeksi
melibatkan tingkat provinsi dan tingkat kabupaten atau keresidenan. Pada tahun awal pembentukan Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur belum terbentuk. Lanjut bagian lainnya, wilayah yang sekarang menjadi wilayah Provinsi NT masih tergabung pada Provinsi Sunda kecil yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 959 Tahun 1950 yang meliputi daerah Flores, Sumba, dan Timur, termasuk Sumbawa, Timur, Flores, Sumba, Lembata, Savo, Rote, dan pulau-pulau kecil. Maka sejalan dengan restorasi Departemen Agama, pada tahun dibuka kantor urusan agama provinsi yang berdudukan di Singaraja yang meliputi urusan agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha. Bimbingan Masyarakat Buddha Kantor Wilayah Agama Kementerian Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah instansi yang bergerak di bidang urusan keagamaan Buddha dan pendidikan keagamaan Buddha. Berdasarkan data statistik, pada lembaga Bimas Buddha memiliki 4 lembaga, yaitu Kabupaten Sika, Kabupaten Belu, Kabupaten Kupang, dan Kota Kupang. Sedangkan umat Buddha sendiri tersebar di seluruh kabupaten provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada saat ini pendataan umat pada Bimas Buddha Kementerian Provinsi NTT masih menggunakan sistem lama, artinya pendataan masih dilakukan dengan cara turun langsung ke setiap kabupaten untuk melakukan proses pendataan umat, sehingga sering menimbulkan lambatnya informasi yang diberikan baik menyangkut lembaga maupun pendataan tentang umat pada Bimas Buddha. Permasalahan lainnya adalah semakin bertambahnya jumlah umat di setiap kabupaten serta belum adanya sistem komputerisasi dalam hal proses pendataan umat Buddha. Berdasarkan data di atas, maka penulis tertarik atau penulis membentuk penelitian dengan judul Sistem Informasi Pendataan Umat pada Bimas Buddha Kanwil Kemenak NTT Provinsi NTT dengan tujuan meningkatkan efisiensi kerja dalam hal pendataan umat serta membantu meringankan pegawai dalam pendataan. Di bagian rumusan masalah ini, penulis atau peneliti menulis berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah adalah bagaimana membuat sistem informasi pendataan umat pada Bimas Buddha Kanwil Kemenak Provinsi NTT. Batasan masalah, dengan batasan masalah penulis bahwa dengan latar belakang dan permasalahan di atas, maka penulis perlu membatasi masalah yang akan dibahas, yaitu hanya mengenai sistem informasi pendataan umat pada Bimas Buddha Kanwil Kemenak Provinsi NTT. Dan selanjutnya tujuan penulisan berdasarkan rumusan masalah di atas. Tujuan penulisan ini adalah membuat sistem informasi pendataan umat berbasis web. Sekarang di daftar pustaka. Daftar pustaka ini penulis mengambil referensi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka Jakarta yang penulisnya Alwi Hasan di tahun 2012. Untuk yang pengertian dari internet, dia mengambil dari salah satu ilmuwan atau peneliti Alil pada tahun 2012. Ini adalah link untuk masuk ke dalam website dari peneliti tersebut. Kita masuk saja. Ini adalah salah satu website yang dikunjungi oleh
peneliti untuk menulis skripsi ini. Yang referensi yang ketiga diambil dari Abdullah Rohi pada tahun 2015, Web Programming ISPSI Jakarta, dari Jakarta, dari Elak Media Komputindo. Referensi yang keempat dari Effendi Yuwana pada tahun 2012, pemrograman web. Materi yang diambil dari dalam referensi tersebut yaitu JavaScript dan jQuery pada web design tersebut, diakses pada tanggal 7 Desember 2018. Referensi yang selanjutnya dari Effendi Yuwana juga pada tahun 2015, diambil dari pengertian Hypertext Markup Language, yaitu bahasa HTML, yang diakses pada tahun 2018 tanggal 7 Desember. Selanjutnya dari Indra Warman dan Juhni A pada tahun 2013, dengan materi yang diakses adalah rekayasa web untuk pemasaran handphone, jurnal Momentum, volumenya 15. Ini adalah paragraf berhalaman 30 sampai 38. Itu adalah jurnal Momentum yang diambil dari penulis skripsi tersebut. Selanjutnya Prihatna Hengki pada tahun 2005, yang diambil adalah kiat praktis menjadi webmaster profesional, yaitu Jakarta. Pada PT cetaknya adalah PT Alex Media Komputindo. Selanjutnya Saputra Agus tahun 2012 membangun aplikasi e-library untuk panduan skripsi di Jawa Barat. Media cetaknya adalah CV Asfa Solution. Selanjutnya Sibero Alexander FK pada tahun 2012. Selanjutnya Sibero Alexander FK pada tahun 2011. Materi yang diambil kitab suci web programming media code dari Yogyakarta. Ini adalah Tantoy SA pada tahun 2011. Aplikasi materi yang diambil adalah aplikasi pengaruh pemberian trikompos jerami padi terhadap pertumbuhan dan produk tanaman sawi hijau. Selanjutnya adalah skripsi dari Fakultas Pertanian Universitas Riau Pekanbaru, yaitu wahana komputer pada tahun 2014, Mobile Apps Development with PhoneGap, yang dipublis oleh Andi di Indonesia. Selanjutnya adalah Yakub pada tahun 2008. Materi yang diambil adalah sistem berbasis data tutorial konseptual. Graham, ini adalah Graham Memo, adalah media cetaknya di Yogyakarta. Oke, sekian dari review ini. Mungkin ada yang bertanya, silakan tulis di kolom komentar di Classroom. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.